Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Febrianti. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan teori manajemen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan apa arti atau definisi dari manajemen itu sendiri. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori manajemen. Kenapa sih kita harus belajar teori manajemen? Pasti ada kan di benak kalian terlintas, mengapa teori-teori manajemen harus kita pelajari dan pahami. Teori mengarahkan keputusan manajemen. Mempelajari teori membantu memahami proses yang pokok dan dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Pada hakikatnya, suatu teori merupakan kelompok asumsi-asumsi yang logis yang menjelaskan antara dua atau lebih fakta yang dapat diobservasi. Teori yang absah dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada situasi tertentu. Dengan pengetahuan ini, dapat menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda. Teori membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Di sini saya akan membahas mengenai teori manajemen ilmiah. Yang pertama ada Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor adalah seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensi. Taylor sendiri membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi. Pedoman ini mengubah drastis pola pikir manajemen ketika itu. Jika sebelumnya pekerja memilih sendiri pekerjaan mereka dan melatih diri semampu mereka, Taylor mengusulkan manajemenlah yang harus memilihkan pekerjaan dan melatihnya. Manajemen juga disarankan untuk mengambil alih pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerja, terutama bagian perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan. Hal ini berbeda dengan pemikiran sebelumnya, di mana pekerjalah yang melakukan tugas tersebut. Dua ada Frank and Lillian Gilbert. Keduanya merupakan suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Frank Gilbert melakukan studi pekerjaan tukang batu dan melakukan 3 hal: mengajar tukang batu yang junior, bekerja cepat, dan kemudian sengaja memperlambat kerjanya. Setelah melakukan studi, ia mengajukan metode kerja yang lebih efisien. Metodenya mengurangi pergerakan fisik dari 18 jenis menjadi hanya 5 jenis dan meningkatkan output 200-300%. Menurutnya, pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Sedangkan Lillian Gilbert memberikan kontribusi pada lapangan psikologi, industri, dan manajemen personalia. Ia percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi sepenuhnya sebagai seorang manusia. 4 prinsip dasar pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang pertama, dengan mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen, setiap pelaksanaan pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimum. Yang kedua, lakukan seleksi secara ilmiah kepada karyawan untuk mengetahui kemampuan agar dapat diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan atau pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Yang keempat, lakukan kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Ketiga ada Henry Lawrence Chen. Pendekatan ilmiahnya yang terbesar darinya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal dengan Bagan Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi dan pengawasan produksi dan metode scheduling produksi. Yang keempat ada Harrington Emerson. Harrington Emerson memberikan kontribusi besar untuk pengembangan manajemen. Ia menemukan 12 prinsip produktivitas yang diketahui hingga saat ini. Emerson mengusulkan istilah produktivitas sebagai dasar untuk meningkatkan pekerjaan. Adapun 12 prinsip tersebut antara lain, yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal. Yang ketiga, adanya staf yang cakap. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan terpercaya, segera, akurat, konsisten, sistem informasi, dan akuntansi. Yang ketujuh, pemberian perintah untuk perencanaan dan pengurutan kerja. Yang kedelapan, adanya standar dan schedule untuk metode dan waktu setiap kegiatan. Kesembilan, kondisi yang distandarisasi. Yang ke-10, operasi yang distandarisasi. Yang ke-11, instruksi praktis tertulis yang standar. Yang ke-12, balas jasa efisiensi untuk rencana insentif. Saat ini prinsip-prinsip meningkatkan kinerja Emerson sangat berhasil diterapkan di perusahaan-perusahaan industri. Prinsip-prinsip ini telah digunakan oleh para pemimpin terkemuka selama bertahun-tahun untuk meningkatkan efisiensi karyawan. Adapun kontribusi manajemen ilmiah antara lain, yang pertama, metode manajemen ilmiah terbukti dapat diterapkan pada bermacam kegiatan organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teknik efisiensi manajemen ilmiah dapat meningkatkan produktivitas serta pelaksanaan yang lebih efisien. Yang ketiga,
ketiga, seleksi ilmiah dan pengembangan ilmiah para karyawan dapat meningkatkan efektivitas karyawan. Yang keempat, desain kerja yang dibuat memudahkan para manajer untuk melaksanakan fungsinya dengan cara yang terbaik. Yang kelima, manajemen ilmiah dengan pendekatan rasional dalam pemecahan masalah-masalah organisasi menciptakan iklim profesionalisme di kalangan manajemen atau karyawan. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai teori manajemen ilmiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semangat selalu menjalani proses belajar daring ini dan semoga kita segera dipertemukan dalam satu ruangan di bangku perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.